Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Idham Fadli, NIM 1814040043, jurusan Tadris Matematika Lokal B, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Kali ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas UTS yang diempu oleh dosen Ibu Nita Putri Utami MPD dengan mata kuliah Rancangan Pembelajaran Matematika. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang yang pertama, cara membaca kalender akademik, yang kedua, cara merancang rincian minggu efektif, yang ketiga, cara merancang program tahunan, yang keempat, cara merancang program semester, dan yang kelima, saya akan membahas tentang kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Baiklah, langsung saja kita saksikan video yang akan lewat berikut ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu kalender pendidikan. Kalender pendidikan atau kalender akademik pada dasarnya adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Permulaan tahun ajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni pada tahun berikutnya. Contoh kalender akademik. Ini merupakan contoh dari kalender akademik pada semester 1, yaitu yang dimulai dari bulan Juli sampai bulan Desember. Dan ini merupakan contoh dari kalender akademik pada semester 2, yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Dan ini merupakan keterangan dari kalender akademik tersebut. Dalam kalender akademik tersebut terdapat beberapa warna yang berbeda. Contohnya pada warna pertama yaitu warna krem. Warna krem menandai adanya penilaian akhir semester atau yang biasa kita sebut dengan ujian akhir semester. Selanjutnya warna marun. Warna marun menandai adanya libur semester. Warna kuning menandai adanya libur awal semester dan Idul Fitri. Warna ungu adanya AKM dan survei karakter, seperti adanya penilaian terhadap sekolah, terhadap guru, ataupun yang berkaitan dengan sekolah. Selanjutnya warna pastel itu menandai adanya kegiatan USBN dan UMBN, serta adanya UTS. Selanjutnya warna biru itu menandakan adanya matsama. Matsama atau bisa disebut dengan penerimaan siswa baru. Selanjutnya warna hijau adanya kegiatan belajar Ramadan atau yang biasa kita sebut dengan pesantren Ramadan. Selanjutnya warna pink yang diberi silang itu menandai awal dari mulai sekolah. Selanjutnya warna oranye yang diliputi oleh simbol lingkaran itu menandai adanya kegiatan penyerahan rapor. Selanjutnya adanya warna coklat itu menandai adanya KSM provinsi dan nasional. Selanjutnya warna oranye. Warna oranye menandai adanya penilaian tengah semester. Selanjutnya warna hijau yang dilapisi atau digabungkan dengan simbol lingkaran itu adanya kegiatan HAP Kemenak Republik Indonesia. Baiklah, kita coba menganalisa setiap kegiatan ataupun simbol-simbol warna tersebut. Yang pertama, pada bulan Juli ada warna merah marun itu menandai adanya kegiatan libur semester selama 2 minggu. Selanjutnya warna biru yang diikuti oleh warna biru itu menandakan adanya matsama atau penerimaan siswa baru. Dan pada tanggal 13 itu menandai adanya kegiatan mulai sekolah. Pada bulan Agustus tidak ada kegiatan. Selanjutnya pada bulan September itu ditandai dengan warna oranye. Warna oranye itu menandakan bahwa adanya kegiatan penilaian tengah semester. Selanjutnya pada bulan Oktober dan November tidak ada kegiatan. Selanjutnya pada bulan Desember terdapat 2 atau 3 kegiatan di dalam bulan Desember. Yang pertama adanya warna krem itu menandakan
adanya penilaian akhir semester atau ujian akhir semester selama 2 minggu. Pada tanggal 19 itu adanya kegiatan penyerahan rapor dan diikuti dengan warna merah, warna pink atau merah marun, itu menandai adanya kegiatan libur semester selama 2 minggu. Selanjutnya pada semester 2 yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Pada bulan Januari pada tanggal 2 itu masih kegiatan libur semester. Selanjutnya yang berwarna hijau itu adanya hak Kemenak. Pada warna ungu yang diberi tanda silang itu artinya mulai awal sekolah. Pada bulan Februari tidak ada kegiatan. Pada bulan Maret itu terdapat 2 warna, yaitu warna krem dan warna ungu. Warna krem itu menandakan adanya kegiatan USBN, UMBN, dan UTS selama 2 minggu. Selanjutnya pada warna ungu itu adanya kegiatan AKM dan survei karakter atau yang biasa kita kenal dengan penilaian terhadap sekolah, terhadap guru, ataupun yang berkaitan dengan sekolah. Selanjutnya pada bulan April ada 2 warna, warna kuning dan warna hijau. Warna kuning itu adanya kegiatan libur awal Ramadan dan Idul Fitri. Selanjutnya warna hijau. Warna hijau itu menandakan adanya kegiatan belajar Ramadan atau yang biasa kita sebut dengan pesantren Ramadan. Pada bulan Mei ada warna hijau dan warna kuning. Warna hijau itu masih dalam kegiatan pesantren Ramadan, lalu diikuti dengan warna kuning, yaitu adanya libur Idul Fitri. Pada bulan Juni ada warna krem dan warna merah marun atau warna pink. Warna krem ini menandakan adanya penilaian akhir semester atau yang biasa kita kenal dengan ujian akhir semester. Pada tanggal 19 diadakannya penyerahan rapor serta diikuti dengan warna merah marun yang berarti adanya kegiatan libur semester selama kurang lebih 2 minggu. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang rincian minggu efektif. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Kepastian jumlah minggu efektif pada semester atau tahun pelajaran akan mempermudahkan guru dalam penyebaran jam pelajaran pada setiap unit pelajaran yang telah dipetakan sebelumnya. Minggu belajar efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung. Adapun cara menentukan RME adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jumlah minggu selama 1 tahun. Yang kedua, menghitung jumlah minggu tidak efektif selama 1 tahun. Yang ketiga, menghitung jumlah minggu efektif dengan cara jumlah minggu dalam 1 tahun dikurang jumlah minggu tidak efektif. Yang keempat, menghitung jumlah jam efektif selama 1 tahun dengan cara jumlah minggu efektif dikali dengan jumlah jam pelajaran per minggu. Contoh dari rincian minggu efektif. Di sini sudah ada contoh dari rincian minggu efektif pada semester ganjil. Langsung saja kita masuk kepada contohnya, yaitu yang pertama kita melakukan perhitungan jam efektif. Dalam perhitungan jam efektif, kita harus menghitung setiap minggu dalam setiap bulan yang ada pada satu semester tersebut. Misalnya pada bulan Juli terdapat 5 minggu, bulan Agustus 4 minggu, September 5 minggu, Oktober 4 minggu, November 4 minggu, dan Desember 5 minggu. Sehingga jumlah minggu pada semester 1 atau semester ganjil adalah 27 minggu. Selanjutnya kita menghitung jumlah minggu tidak efektif. Kita menghitung jumlah minggu tidak efektif, kita harus memperhatikan kalender pendidikan atau kalender akademik. Setiap minggu yang dikatakan tidak efektif adalah ketika dalam minggu tersebut terdapat rangkaian kegiatan atau acara sehingga pembelajaran tidak berlangsung secara efektif. Di sini saya sudah mengidentifikasi setiap kegiatan yang terjadi pada setiap bulan
dalam satu semester tersebut. Yang pertama, pada bulan Juli terdapat beberapa kegiatan seperti libur semester, matsama, hari raya Idul Adha, sehingga jumlah minggu tidak efektifnya adalah 3 minggu. Selanjutnya, pada bulan Agustus terdapat hari kemerdekaan dan tahun baru Islam, sehingga pada bulan Agustus terdapat 1 minggu tidak efektif. Pada bulan September adanya UTS, jumlah minggu tidak efektif 1 minggu. Pada bulan Oktober dan November merupakan minggu efektif karena tidak ada kegiatan. Selanjutnya, pada bulan Desember terdapat kegiatan seperti UAS, class meeting, penerimaan rapor, dan libur semester. Jumlah minggu yang tidak efektif pada bulan Desember adalah 5 minggu. Jadi total minggu tidak efektif pada semester 1 atau semester ganjil adalah 10 minggu. Selanjutnya, kita menentukan berapa banyak minggu efektif pada semester 1 atau semester ganjil, yaitu dengan jumlah total minggu dalam satu semester dikurang dengan jumlah minggu tidak efektif. Jumlah berarti 27 dikurang 10 sama dengan 17 minggu. Jadi dalam satu semester terdapat 17 minggu efektif. Maka banyaknya jam pelajaran efektif adalah jumlah minggu efektif dikali dengan 5 jam pelajaran dalam satu minggu. Sehingga 17 minggu dikali 5 jam pelajaran sama dengan 85 jam pelajaran. Maka dalam satu semester ganjil atau semester 1 terdapat 85 jam pelajaran. Selanjutnya pada semester 2, yaitu kita akan menghitung pula jumlah minggu efektif dan jam efektif. Yang pertama, kita identifikasi jumlah minggu pada setiap bulan. Yang pertama, pada bulan Januari terdapat 4 minggu, Februari 4 minggu, Maret 5 minggu, 4 April 4 minggu, Mei 4 minggu, dan Juni 5 minggu. Jadi total jumlah minggu pada semester genap adalah 26 minggu. Selanjutnya kita lihat jumlah minggu tidak efektifnya. Pada bulan Januari dan Februari termasuk minggu efektif. Pada bulan Maret ada kegiatan USBN, UMBN, dan UTS. Jumlah minggu tidak efektifnya 1 minggu. Selanjutnya pada bulan April ada kegiatan libur awal Ramadan dan kegiatan pesantren Ramadan. Jumlah minggu tidak efektif 3 minggu. Pada bulan Mei ada kegiatan pesantren Ramadan dan libur Idul Fitri. Jumlah minggu tidak efektif 3 minggu. Pada bulan Juni ada kegiatan UAS, kelas meeting, penerimaan rapor, dan libur semester. Jumlah minggu tidak efektifnya 5 minggu. Jadi jumlah minggu tidak efektif pada semester genap adalah 12 minggu. Selanjutnya kita akan menghitung banyaknya minggu efektif pada semester genap, yaitu jumlah total minggu pada semester genap dikurang dengan jumlah minggu tidak efektif, yaitu 26 dikurang 12 sama dengan 14 minggu. Jadi ada 14 minggu efektif dalam semester genap. Selanjutnya banyaknya jam pelajaran efektif adalah jumlah minggu efektif dikali dengan 5 jam pelajaran dalam satu minggu. Jadi 14 minggu dikali 5 jam pelajaran sama dengan 70 jam pelajaran. Maka dalam satu semester atau semester genap terdapat 70 jam pelajaran. Selanjutnya yaitu program tahunan. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran karena merupakan pedoman bagi pengembangan program berikutnya seperti program semester, program mingguan, dan program harian atau program pembelajaran setiap pokok bahasan yang dikenal dengan modul. Selanjutnya, komponen yang harus ada dalam menyusun program tahunan sebagai berikut. Yang pertama, identitas yang meliputi mata pelajaran, kelas, tahun pelajaran, dan format isian yang meliputi semester, kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Langkah-langkah dalam menyusun program tahunan ialah yang pertama, menelaah kalender pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, menelaah jumlah kompetensi dasar suatu mata pelajaran semester. Yang ketiga, menentukan alokasi waktu untuk masing-masing kompetensi dengan memperhatikan pekan efektif. Yang keempat, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif. Hari-hari libur meliputi jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional,
hari libur khusus seperti kegiatan khusus satuan pendidikan. Selanjutnya yang kelima, menghitung jumlah minggu efektif dalam satu tahun. Yang keenam, mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif ke dalam KD dan materi pokok. Penentuan alokasi waktu harus mempertimbangkan jumlah jam pelajaran, struktur kurikulum, dan tingkat kedalaman materi yang harus dikuasai peserta didik. Selanjutnya, contoh dari program tahunan. Seperti yang sama-sama kita lihat, ini adalah contoh dari program tahunan, di mana di dalam program tahunan ini memuat dari identitas, kompetensi inti atau KI, memuat KD, alokasi waktu, materi pokok, dan keterangan, di mana keterangan ini akan terisi sesuai dengan proses pembelajaran berlangsung. Materi selanjutnya adalah program semester. Program semester sebagai program pendidikan yang berisikan hal yang ingin dilakukan atau dicapai dalam satu semester. Atau dengan kata lain, program semester ialah rancangan yang dibuat agar bisa dilaksanakan pada pembelajaran yang dilakukan dalam satu semester. Langkah-langkah dalam menyusun program semester ialah yang pertama, memasukkan KD, topik, subtopik bahasan dalam format program semester. Yang kedua, menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk mata pelajaran. Yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik pada kolom minggu dan bulan. Yang keempat, membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Contoh dari program semester. Ini adalah contoh dari program semester, di mana di dalam program semester ini terdapat KD, alokasi waktu, dan kapan KD tersebut atau materi tersebut dapat diajarkan atau dilangsungkan. Contohnya yang pertama, KD tentang menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar dan sifat-sifatnya. Alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 15 jam pelajaran. Maka untuk menjelaskan atau menyampaikan KD 3.1 bisa disampaikan pada bulan Juli minggu ke-4 dan minggu ke-5. Dan ini adalah program semester untuk semester 2. Yang pertama, contohnya pada KD 3.6 menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Alokasi waktu yang dibutuhkan yaitu 25 jam total. Materi atau KD ini dapat diajarkan atau dilangsungkan pada minggu pertama dan kedua pada bulan Januari. Materi yang terakhir adalah tentang kriteria ketuntasan minimal. Pengertian, istilah kriteria dalam penilaian sering juga disebut sebagai tolak ukur atau standar. Kriteria tolak ukur standar adalah sesuatu yang digunakan sebagai patokan atau batas minimal untuk sesuatu yang diukur. Kriteria ketuntasan minimal adalah prinsip penilaian yang menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria yang digunakan adalah nilai yang paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. Kriteria ketuntasan minimal biasanya menggunakan 10 jenjang penilaian, yaitu dari 1 sampai 10 atau dari 1 sampai dengan 100. Di dalam KKM terdapat beberapa komponen. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kompleksitas. Kompleksitas merupakan tingkat kesulitan materi pada tiap indikator, kompetensi dasar maupun standar kompetensi. Semakin tinggi tingkat kompleksitas, maka semakin kecil skor yang dipakai. Rentang nilai yang digunakan misalnya, jika kompleksitas tinggi, rentang nilai yang digunakan dari 50 sampai 64, kompleksitas sedang dari 64 sampai 80, dan kompleksitas rendah dari 81 sampai dengan 100. Yang kedua adalah daya dukung. Faktor ini lebih ditujukan pada ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah dalam menunjang kegiatan belajar. Sekolah yang memiliki daya dukung tinggi, maka skor yang digunakan juga tinggi. Salah satunya, jika daya dukung tinggi, maka rentang nilai yang digunakan dari 81 sampai 100, daya dukung sedang 65 sampai 80, dan untuk daya dukung rendah dari 50 sampai dengan 64.
Yang ketiga adalah INTAX. INTAX merupakan tingkat kemampuan rata-rata siswa. INTAX bisa didasarkan pada hasil atau nilai penerimaan siswa baru dan nilai yang dicapai siswa pada kelas sebelumnya. Ini digunakan untuk menentukan estimasi. Contoh nilai rentang yang bisa digunakan antara lain, jika INTAX siswa tinggi, maka rentang nilai yang digunakan dari 81 sampai 100, INTAX sedang 65 sampai 80, dan untuk INTAX rendah dari 50 sampai dengan 64. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penetapan KKM. Yang pertama, penetapan KKM merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, penetapan nilai karakter ketuntasan minimal dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Yang ketiga, kriteria ketuntasan minimal setiap kompetensi dasar atau KD merupakan rata-rata dari indikator yang terdapat dalam kompetensi dasar tersebut. Yang keempat, kriteria ketuntasan minimal pada standar kompetensi atau SK merupakan rata-rata KKM kompetensi dasar atau KD yang terdapat dalam SK tersebut. Yang kelima, kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran merupakan rata-rata dari semua KKM SK yang terdapat dalam satu semester atau 1 tahun pembelajaran dan dicantumkan dalam laporan hasil belajar atau rapor peserta didik. Yang keenam, indikator merupakan acuan atau rujukan bagi pendidik untuk membuat soal-soal ulangan, baik ulangan harian, ulangan tengah semester, maupun ulangan akhir semester. Yang ketujuh, pada setiap indikator atau kompetensi dasar dimungkinkan adanya perubahan nilai ketuntasan minimal. Jadi, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penetapan KKM ada 7, dan semua faktor itu harus diperhatikan dan diamati dengan baik oleh pendidik agar hasil pembelajaran dapat dicapai dengan maksimal. Baiklah, itulah video yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua, baik saya sendiri maupun teman-teman semua, dapat mengambil ilmu dari video yang saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan share kepada teman-teman lain supaya teman-teman yang lain dapat mengetahui yang kita sama-sama dapatkan. Dan satu lagi, jangan lupa klik tombol subscribe karena itu gratis. Marilah sama-sama kita bangun channel ini, semoga channel ini kedepannya makin baik dan dapat memberikan ilmu yang lebih lagi. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.